Shalom semua Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam acara Blessing Time dari unit Breji Gereja Sidang Sematala Air Hidup Madiun. Mungkin dalam minggu-minggu ini kita memasuki minggu-minggu memperingati hari Jumat Agung dan juga hari kebangkitan Tuhan Yesus atau hari Paskah. Hari ini saya mau menyampaikan renungan singkat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Judul renungan hari ini yaitu bahwa kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi kita. Pertama-tama mari pikiran kita melayang sejenak ke Paskah di Perjanjian Lama. Paskah di Perjanjian Lama berarti yaitu dilalui yang mengisahkan cerita tentang pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Kita tahu bahwa bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir dan bekerja keras, dan akhirnya ada pembebasan ketika dipimpin oleh yaitu Nabi Musa. Dan pada hari ini kita mau belajar juga tentang Paskah dalam Perjanjian Baru, yaitu suatu janji Tuhan yang digenapi dari firman Tuhan bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, dia mati dan dia juga bangkit lagi. Penggenapan dari firman Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita. Mari hari ini kita buka di dalam Alkitab kita, yaitu temanya yaitu seperti katakan tadi di atas bahwa kebangkitan Yesus adalah kemenangan kita. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-12 saya bacakan. Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat yang kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Sampai di sini dulu. Ketika itu Maria dan teman-temannya minggu itu datang ke kubur Yesus dan mendapati kubur itu pintunya terguling, batu terguling, dan dia merasa ketakutan. Dia belum melihat adanya malaikat yang ada di sisinya. Tema hari tadi kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Kemenangan atas apa? Yang pertama adalah kemenangan atas rasa takut. Ya, seperti tadi Maria dan teman-temannya, dia merasa ketakutan ketika dia melihat batu terguling itu dan tidak mendapati mayat Yesus. Tetapi ketika malaikat itu mengingatkan kepada Maria dan teman-temannya ketika Yesus berkhotbah di Galilea, rasa ketakutan itu sirna dan menjadi suatu kepercayaan. Dia ingat bahwa janji Tuhan ketika Tuhan Yesus berkhotbah di Galilea. Jadi yang pertama bahwa kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita dari rasa takut. Mungkin hari-hari ini kita merasa takut akan ekonomi kita, akan masa depan anak-anak kita. Tapi percayalah, kuasa kebangkitan Kristus mampu mengubah rasa takut kita menjadi pengharapan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kemenangan Kristus menguatkan iman kita. Ya, ketika perempuan-perempuan itu takut dan tidak mendapati mayat Yesus di kubur itu, dia merasa takut. Tapi ketika dia teringat perkataan Yesus ketika dia berkhotbah di Galilea, rasa takut itu menjadi suatu semangat. Semangat apa? Untuk memberitakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Dan akhirnya perempuan-perempuan tadi itu memberitakan Injil, memberitakan kabar kebangkitan Yesus kepada murid-murid Tuhan Yesus.
Jadi iman dari perempuan-perempuan itu merasa dikuatkan. Karena apa? Pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia bangkit. Jadi kebangkitan Yesus di momen Paskah ini menguatkan iman percaya kita bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Betul dia lahir, dia mati, tetapi dia tidak sampai di situ dulu, tetapi dia juga bangkit. Ini sesuatu yang luar biasa dan tidak saya temui dari saya membaca di medsos-medsos tokoh-tokoh agama yang mati, yang lahir, mati, dan bangkit selain Yesus Kristus. Inilah menjadi kekuatan kita, percaya iman kita kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan memberi harapan kita untuk hari-hari ke depan kita, melangkah hari-hari ke depan kita. Dan yang ketiga yaitu bahwa kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita dari apa? Menjadikan masa depan kita yang penuh harapan. Ini janji Tuhan ya kepada kita, juga kepada anak-anak kita, bahwa masa depan itu ada dan harapan pun tidak akan hilang. Jadi kuasa kebangkitan Kristus adalah sesuatu hal yang kita nanti-nantikan dan sesuatu hal yang menjadi semangat kita, menjadi jaminan kita bahwa ketika kita mengikut Yesus ada jaminan kekekalan. Ketika kita nanti mati ada jamin kekekalan bahwa kita di surga kalau kita percaya kepada Yesus. Kiranya momen kebangkitan Tuhan Yesus ini boleh membukakan hati kita, mata hati kita, percaya kita bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubah rasa takut kita menjadi mempunyai rasa keberanian untuk memberitakan Injil kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan. Momen kebangkitan Yesus memberi kemenangan kita atas apa? Iman kita dikuatkan, dikokohkan. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, kita ingat bahwa Tuhan Yesus menjadi jaminan kita, menjamin masa depan kita. Dan yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus menjamin harapan kita, memberi harapan yang baru. Jadi ketika kita memasuki dunia yang nyata, kita tidak merasa ragu, kita punya harapan, kita punya pemimpin, kita punya pengendali di dalam kehidupan kita. Kiranya momen Paskah ini boleh menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat, menjadikan kita orang-orang tua yang tangguh untuk membimbing anak-anak kita dalam usia masa pertumbuhan di dalam ibadah-ibadah sekolah minggu. Kiranya momen Paskah ini boleh menjadikan refleksi kita, mengingatkan kita, menjadikan semangat kita, menguatkan iman kita untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin.